di jiwaku tentang baku. Adalah hadiratmu, ku menyembah. Di kakimu nafasmu bercahaya hatiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku tentang hatiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom buat teman-teman semua, muda remaja GPDI Ciamis, apa kabar? Saya yakin dan percaya dimanapun kalian berada, kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam penyertaannya Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan bagikan satu renungan firman Tuhan. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang menyaksikan video ini. Kiranya berikan mereka hati Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang rindu ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertumbuh di dalam setiap hati mereka, bahkan dapat berbuah sehingga hidup mereka pun menjadi dampak dimanapun mereka berada. Bahkan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, tema kita pada renungan hari ini yaitu mengikut Yesus keputusanku.
Mari langsung saja sama-sama kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-23. Saya ulangi, Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya ulangi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini saya mau katakan, mengikut Yesus itu ada dua pilihan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengikut Yesus atau ingin menjadi serupa dengan dunia yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita melenceng dari kehendaknya Tuhan. Bahkan yang membuat iman, percaya, keyakinan kita itu goyah kepada Tuhan, membuat kita semakin iman kita semakin merosot, kerajinan kita untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita hidup taat di dalam Tuhan itu menjadi merosot. Karena apa? Karena kita sudah dipengaruhi dengan keadaan dunia, kita hidup dengan serupa dengan keadaan dunia ini. Firman Tuhan jelas katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahkan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau katakan seperti ini, kalau kita mau mengikuti Yesus, bukan karena aku udah ngeliat nih mujizat yang Tuhan nyatakan, aku udah lihat nih pertolongannya Tuhan, aku udah lihat nih bagaimana mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupku, baru kita mengambil keputusan, aku benar-benar mau mengikuti Yesus. Saya katakan oke, kita mengalami mujizat Tuhan, baru kita mengikuti Yesus. Tetapi orang Kristen sejati, saya mau katakan, orang Kristen sejati tidak perlu dia melihat mujizat Tuhan baru dia mengikuti Yesus, tetapi karena dia percaya, karena dia yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus itu ada kehidupan kekal, dia mau tetap mengikuti Yesus tanpa dia melihat mujizat sendiri, melihat mujizat itu secara langsung. Kita tahu Thomas, bagaimana pada saat Yesus menampakkan diri kepada dia, dia berkata, tunjukkan dulu tanganmu yang berlubang paku. Karena apa? Karena dia tidak percaya kalau itu benar-benar Yesus yang datang kepada dirinya. Tetapi saya mau katakan, kita adalah anak-anak muda, kita adalah anak-anak pemuda remaja, yaitu Kristen yang memiliki Kristen sejati, bukan karena kita melihat kebesarannya, perbuatannya Tuhan terlebih dahulu, tetapi karena kita yakin, karena kita percaya, bahkan kita memiliki iman yang teguh. Di dalam dia ada keselamatan, di dalam dia ada kehidupan kekal. Bahkan kita buka, kalau di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, di sini berkata seperti ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bahkan di ayat yang ke-20 katakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas. Bahkan lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Kita harus tahu bahwa pengorbanannya, bahwa apa yang sudah Yesus lakukan untuk saya dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, bahkan teman-teman yang menyaksikan video ini.
Begitu besar karyanya Tuhan. Dia mati, dia bangkit, bahkan naik ke surga, bahkan mengirimi satu penolong buat kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Untuk siapa? Untuk saya dan teman-teman. Jadi kita harus tahu mengapa kita harus mengikut Yesus. Bukan karena, oh aku mengambil keputusan untuk aku harus mengikuti Yesus seumur hidupku karena aku sudah melihat mukjizat. Saya katakan tidak. Kita mau mengikuti Yesus karena kita memiliki keyakinan yang besar, kepercayaan yang besar bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Pengorbanannya di kayu salib. Bahkan kita membaca tadi di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dikatakan, saya ulangi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya ulangi, dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Dikatakan memikul salib. Apa itu memikul salib? Memikul salib berarti kita harus meninggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kebiasaan kita yang buruk, mungkin kebiasaan yang membuat hati Tuhan terluka, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bisa meninggalkan semuanya itu. Untuk apa? Untuk kita berbalik mengikuti Yesus. Saya mau katakan mengikuti Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Saya ulangi, mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar. Kenapa ada harga yang harus kita bayar? Karena kita sudah dibeli, bahkan lunas dibayar. Oleh apa? Oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Pernahkah kita menyadari bahwa besar pengorbanannya Tuhan? Kalau kita menyadari besar pengorbanannya Tuhan, kita pun mau hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita mau mengiringi Dia, untuk kita mau seumur hidup mengikuti perjalanannya Yesus, kesetiaannya, kasihnya. Memikul salib yaitu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mengikut Yesus, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang dulunya enak, nyaman, semuanya serba ada, semuanya kita bisa dapatkan, apa yang kita inginkan cepat untuk kita dapatkan. Bahkan mengikuti Yesus itu kita harus memiliki komitmen yang teguh. Mengikuti Yesus harus memiliki komitmen yang teguh. Bahkan yang terakhir, mengikuti Yesus kita harus bayar harga. Kemanapun kita berada, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita rela lakukan apa saja. Kita meninggalkan orang tua, demi apa? Demi aku mau mengiringi Yesus. Mengikuti Yesus itu gak enak ya. Banyak orang, mengikuti Yesus itu enak. Kalau menurut saya tidak enak. Ditolak, diejek, dihina. Ngapain kamu ngikut Tuhan Yesus? Ngapain kamu percaya sama Tuhan Yesus? Ngapain hidupmu berubah? Tetapi saya mau katakan, proses perubahan itu penting. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, renungan hari ini, saya mau kasih satu cerita tentang elang. Saya sangat terberkati dengan video yang dikirim, gak tahu dari grup kayaknya, tapi bukan grup Yupe. Paruh elang. Saat elang berumur 40 tahun, dia itu sudah menjadi sulit untuk menyerang mangsanya. Saat elang berumur 40 tahun, dia sulit untuk menyerang mangsanya, untuk dia bahkan cakarnya sulit untuk menggenggam mangsanya. Bahkan di umur 40 tahun, paruh elang pun sudah mulai membengkok. Bulu elang pun udah mulai
menua, bahkan bulunya pun udah mulai tebal. Bahkan ada dua pilihan yang harus Elang hadapi, antara dia hidup atau dia mati. Hidup dengan proses yang berat. Karena apa? Untuk perubahan dia harus memiliki waktu 150 hari. Selama proses perubahan itu, dia harus pergi ke gunung, bahkan dia harus hinggap di sarangnya. Untuk apa? Untuk perubahan keadaannya dari paruhnya. Untuk dia mematahkan paruhnya saja, dia harus menghantamkan paruhnya itu ke batu supaya paruhnya itu lepas. Kalau tumbuh paruhnya yang baru, dia pun harus melepaskan cakar-cakarnya. Kalau cakar-cakarnya sudah lepas, dia pun harus merontokkan bulu-bulunya, sehingga tumbuhlah paruh yang baru, cakar yang baru, bahkan bulu yang baru. Selama 150 hari baru dia memiliki kehidupan yang baru. Baru dia bisa terbang kuat, dia bisa mencekram lagi mangsanya dengan kekuatan yang baru. Karena apa? Dia sudah mengalami proses perubahan tersebut. Apa yang saya mau katakan? Proses itu penting, perubahan itu penting. Kita kalau mau mengikuti Yesus, kita harus bebas dari kenangan, kita harus bebas dari masa lalu, kita harus bebas dari kehidupan yang lama, kita harus bebas dari kebiasaan yang buruk, kita pun harus bebas dari setiap pekerjaan kita yang lama, mungkin pekerjaan yang nggak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, mungkin di mata orang pun pekerjaannya itu ya gitulah, nggak benar. Kita harus bisa lepaskan itu. Kalau kita bisa menjalankan proses perubahan itu, berarti kita sudah memiliki mental seorang yang akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Kalau kita mau diproses dengan perubahan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, renungan hari ini bisa menguatkan setiap kita bahwa mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan supaya kita bebas, bahkan kita benar-benar bebas untuk kita melayani, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk kita mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, setiap anak-anak pemuda remaja GPDI Ciamis, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi mereka. Biarlah jadikan mereka pribadi yang selalu ingin setia, yang selalu ingin mengikuti Engkau, yang mau hidup di dalam Engkau dengan ketaatan mereka, dengan takut akan Engkau, bahkan selalu menyenangkan hati-Mu. Bahkan hidup mereka pun menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka hadapi, tantangan, setiap persoalan, biarlah mereka menganggap semua itu sebagai proses di dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka menjadi orang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap pendidikan mereka. Engkau juga yang memberkati masa depan yang penuh harapan, terus menjadi bagian milik setiap anak-anak pemuda remaja yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
akan pernah ku sesali. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku